Salam jumpa pemirsa TVRI NTT dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Ray Seran kembali menjumpai Anda tentunya dalam Katong Baomong. Ya pemirsa, era digitalisasi berkembang demikian pesatnya dan pemanfaatan teknologi digital telah memengaruhi hampir semua aspek kehidupan. Saat ini berbagai informasi begitu mudah dan cepat untuk diterima dan diakses melalui berbagai kanal digital. Satu hal yang turut memengaruhi literasi digital adalah public speaking, dan seseorang memiliki kemampuan public speaking setidaknya memiliki literasi digital, literasi dasar yakni kemampuan dalam membaca, menulis, mendengar, numerik, dan menceritakan kembali dengan baik sehingga menjadi informasi yang dapat dipahami. Bagaimana kita mempelajari public speaking dengan baik, tentunya mengimplementasikannya kemudian mampu meraih keberhasilan yang bermanfaat bagi diri sendiri dan sekitarnya. Ya, dan mengapa orang memerlukan ataupun memiliki kemampuan public speaking? Dalam Katong Baomong kali ini kami akan mengangkat tema mengenai menembus dunia dengan public speaking. Dan narasumber kita kali ini yang sangat luar biasa sekali ya. Sosok anak muda asal NTT yang telah menjelajahi berbagai negara dan saat ini beliau sedang menjabat juga sebagai seorang diplomat pada Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Ya, dan tentu langsung saja kita ingin menyapa dulu nih narasumber kita yang luar biasa. Ada Kakak Stefan Jami. Halo, salam jumpa Kak Stefan. Halo, salam jumpa Ray dan seluruh pemirsa setia televisi Republik Indonesia, Nusa Tenggara Timur di mana saja berada. Senang sekali bisa kembali lagi ke studio TVRI. Oke, senang sekali. Ya, nanti kita akan sampaikan kenapa nih senang sekali kembali lagi di TVRI NTT ya. Oke, gimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Ray-nya juga luar biasa. Puji Tuhan luar biasa. Siap. Apalagi ketemu dengan sosok anak muda NTT yang begini luar biasa. Terima kasih. Sangat memotivasi saya dan mungkin pemirsa juga yang menyaksikannya pasti akan termotivasi dengan cerita yang luar biasa akan kita bagikan pada hari ini. Oke, mungkin langsung saja nih Kak Stefan ya. Kita mau memulai dengan Kak Stefan ini menjadi seorang diplomat ya, yang tentunya melewati proses yang begitu panjang dan cukup alot tentunya. Dan saat ini juga kami ingin tahu nih bagaimana perjalanan Kak Stefan sebagai mungkin seorang diplomat dan mungkin public speaking-nya juga berawal dari mana hingga mungkin saat ini boleh menjadi seorang diplomat. Silakan Kak Stefan. Oke, baik. Ceritanya sebenarnya panjang, Ray. Jadi singkatnya seperti ini. Saya mulai mengikuti tes untuk menjadi seorang diplomat di Kementerian Luar Negeri itu pada tahun 2013. Waktu itu saya diajak oleh teman saya, Steve, mau nggak ikutan tes diplomat di Kementerian Luar Negeri? Saya ikuti seluruh tahapannya, dimulai dari tes administrasi, lalu ada tes TOEFL atau tes kemampuan bahasa Inggris, ada tes kesehatan di sana, ada tes kemampuan akademik dan tes kemampuan dasar sejenis TKB dan TKD seperti itu. Lalu ada psikotes. Setelah psikotes ada wawancara psikologi. Lalu ada namanya focus group discussion. Itu seperti debat waktu itu. Dan diakhiri dengan wawancara pamungkas, itu namanya wawancara substansi. Saya waktu itu diwawancara oleh dua duta besar dan salah satu pejabat dari Kementerian Luar Negeri, dan itu sangat luar biasa, sebuah pengalaman yang sangat luar biasa, dan akhirnya saya dinyatakan lulus dan satu-satunya dari Nusa Tenggara Timur yang lulus pada tahun 2013. Wow, luar biasa ini. Lalu yang ingin saya sampaikan dan perlu saya tekankan di sini bahwa public speaking itu sangat dibutuhkan untuk menjadi seorang diplomat, karena seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa ada tahapan-tahapan di mana public speaking itu dibutuhkan. Misalnya ada wawancara psikologi, ada FGD atau focus group discussion yang sejenis debat itu, dan juga wawancara substansi. Nah, kemampuan public speaking sudah harus kita miliki untuk melewati 3 tahapan wawancara ini. Jadi sekali lagi public speaking sangat penting untuk menjadi seorang diplomat. Wah, luar biasa sekali. Ini dari tahapan panjang sekali tahapannya ya, mulai dari administrasi, lalu tes-tes substansi dan lain sebagainya, wawancara juga. Itu memang benar-benar memerlukan public speaking yang baik ya. Betul. Tentunya ini. Nah, mengapa nih awalnya tertarik mempelajari public speaking ya, seorang Kak Stefan ini? Silakan. Jadi kecintaan saya terhadap public speaking itu sebenarnya dimulai sejak tahun 2009 ketika saya memulai karir saya dalam tanda kutip sebagai seorang radio broadcaster. Itu
saya mengawalinya ketika saya mengikuti magang menjadi seorang broadcaster di Australia. Pada tahun 2009 itu, kebetulan saya mengikuti program Pertukaran Pemuda Indonesia Australia atau PPIA. Di sana saya magangnya di sebuah radio. Nah, rasa cinta saya terhadap dunia penyiaran dan keinginan untuk terus mengasah public speaking saya dimulai dari situ. Nah, setelah kembali ke Indonesia, saya mulai melamar di beberapa radio di sini dan keterima di salah satu radio swasta di Kupang. Saya bekerja di sana beberapa tahun dan kemampuan public speaking saya memang terasah dari situ. Jadi learning by doing seperti itu. Nah, dari situ saya juga ikutan untuk bergabung menjadi keluarga besar TVRI NTT dan saya juga lumayan lama dari 2011 sampai 2014 atau 2013 akhir di TVRI NTT. Disitulah tempat saya belajar untuk public speaking yang sebenarnya seperti itu. Ya. Jadi rasa cintanya dimulai dari 2009, lalu diasah dengan berbagai profesi baik itu sebagai penyiar maupun sebagai radio broadcaster seperti itu. Penyiar lalu juga radio broadcaster ya. Iya. Membawa Kak Steven sampai sekarang ya. Sampai sekarang. Dengan kemampuan public speaking yang saya rasa sangat luar biasa. Namun sebelum memulai untuk menjadi seorang radio broadcaster di waktu program magang itu di Australia ini, yang memotivasi Kak Steven sendiri untuk boleh mengikuti magang tersebut, program tersebut ini apa nih? Karena pasti ya mungkin ada sesuatu nilai yang dilihat di saat itu seperti apa Kak Steven? Silakan. Dulu waktu masih SMA, kita tuh sering dengar radio, kan? Dengar radio, wah orang kalau ngomong di radio kayaknya bagus gitu ya, suaranya bagus, terus intonasinya bagus, terus juga ngomongnya tidak perlu mikir yang panjang begitu kan untuk menyampaikan sebuah statement atau pernyataan. Nah, bertolak dari situ, saya punya keinginan, wah orang ini bisa ngomong seperti itu, saya juga harusnya bisa dong ngomong seperti itu. Jadi seperti itu kira-kira. Jadi dimulai dari kecintaan saya terhadap dunia penyiaran sebenarnya, mendengar radio dan lain sebagainya, timbul rasa untuk ingin menjadi seperti orang ini juga. Wow, ini termotivasi juga ya dari tadi ini nih. Nah, karena memang terlihat juga bahwa Kak Steven ini dengan pengalaman yang sudah ini CV-nya udah luar biasa sekali ya, sangat memotivasi sekali kami yang membacanya. Jadi pemirsa pun yang menyaksikannya juga pun pasti akan termotivasi untuk bisa mengikuti jejak seorang Steven Jammi ini. Amin. Nah, ini tadi sempat dikatakan bahwa mengikuti program-program mulai dari magang ataupun juga menjadi seorang penyiar dan juga presenter juga pastinya. Nah, ini apakah sebelum itu ada punya tempat belajar nih atau mungkin otodidak, Kak? Saya kalau mau dibilang otodidak ya. Saya tidak pernah mengikuti kursus khusus untuk public speaking. Tidak sama sekali. Saya hanya mengikuti mungkin dari nonton seperti itu, nonton berita atau nonton siaran langsung atau melihat orang menjadi MC kayak gitu. Learning by doing tadi. Learning by doing, ya. Jadi otodidak semuanya. Learning by doing. Tidak ada kursus khusus. Tapi memang setuju, menurut Kak Steven bagaimana pandangan Kak Steven bahwa kita itu harus memulai terlebih dahulu apa yang ingin kita lakukan. Karena kalau tidak memulai, tidak akan bisa tahu. Betul, iya betul. Saya sangat setuju dengan statement itu. Betul. Ini nilai satu lagi yang kita dapatkan dari seorang Steven Jammi ya. Nah, untuk sosok inspirator ya yang membuat Kak Steven menjadi seperti sekarang ini pasti punya sosok yang apa ya, kalau mau dibilang kiblatnya Kak Steven ya, seperti apa nih? Siapa yang menjadi sosok inspirator Kak Steven? Kalau sosok dari luar negeri, saya sangat suka dengan Oprah Winfrey. Kalau pernah dengar Oprah Winfrey, dia punya sebuah program di televisi yang namanya juga Oprah Winfrey. Beliau merupakan sosok yang sangat tough. Dia juga mempunyai background yang sangat luar biasa dari dia menjadi korban pelecehan seksual, tapi dia bangun dan meneruskan karirnya sebagai seorang presenter yang luar biasa. Itu hal yang sangat luar biasa. Lalu yang berikutnya Najwa Shihab ya kalau dalam negeri. Najwa Shihab tuh pasti tidak perlu dipertanyakan lagi ya, kemampuan menganalisa, kemampuan dia mengorek informasi sebanyak-banyaknya dari narasumber, juga kemampuan public speakingnya dia itu tidak usah diragukan lagi. Jadi dua sosok ini yang menjadi dalam tanda kutip kiblat saya untuk belajar public speaking. Baik, luar biasa karena ini memang
sudah tidak asing lagi nama-nama mereka itu di dunia public speaking. Betul. Ya. Dan itu memang menjadi contoh juga buat kita semua, apalagi para penyiar, para presenter yang ada juga memang sering menggunakan mereka sebagai kiblat ataupun menjadi contoh motivator ya. Nah ini menarik karena Kak Steven tentunya sudah keliling berbagai negara ya, dengan pastinya memerlukan bahasa asing ya. Iya. Nah bahasa asing, kenapa sampai Kak Steven ini menyukai bahasa asing dari awal? Dan mungkin apakah ada dengan latar belakang studinya atau bagaimana? Silakan Kak. Iya. Jadi saya memulai untuk suka bahasa Inggris itu sebenarnya dalam hal ini saya mau ngomong soal bahasa Inggris saja ya. Siap. Dimulai sejak tahun 2007. Iya. Kebetulan wali kelas saya waktu itu adalah seorang guru bahasa Inggris. Beliau sering memberikan motivasi. Belajar bahasa Inggris itu punya banyak sekali kelebihan. Mulai dari situ rasa cinta saya terhadap bahasa Inggris mulai tumbuh dan terus bertumbuh, sehingga pada saat lulus saya mengambil program studi pendidikan bahasa Inggris di Universitas Nusa Cendana Kupang. Oh, alumni S1 dari NTT. Alumni ya? S1 Kupang. dari Undana Kupang, betul sekali. Nah, saya belajar bahasa Inggris di sana kurang lebih dari 2007 sampai 2011 lulus, dan saya menemukan banyak sekali manfaat yang bisa kita ambil dari belajar bahasa Inggris. Pertama, bahasa Inggris itu kan merupakan bahasa internasional dan tidak ada orang di dunia ini yang bisa membantah bahwa bahasa Inggris bukan bahasa internasional. Iya. Oleh karena itu, dengan menguasai bahasa Inggris, dengan memahami bahasa Inggris dengan baik dan benar, kita itu sudah punya golden ticket nih untuk berkeliling dunia. Iya. Kita mau jalan ke negara manapun, misalnya kita hanya bisa bahasa Inggris. Kita jalannya ke, let's say, ke Slovakia misalnya. Iya. Memang orang di Slovakia itu bahasa utamanya bukan bahasa Inggris. Namun karena mereka juga punya kesadaran bahwa bahasa Inggris itu dibutuhkan, penting, dan merupakan bahasa internasional, mereka juga bisa berbahasa Inggris. Jadi ketika kita nyasar misalnya, ketika berwisata ke Slovakia, kita bisa menanyakan dengan menggunakan bahasa Inggris dan tentunya akan mendapatkan respon yang baik juga. Seperti itu kurang lebih. Oke, iya. Ini sudah keliling banyak negara. Ini berapa negara yang sudah kakak keliling? Tidak bisa dihitung lagi sepertinya ya. Iya. Sudah cukup banyak. Sudah cukup banyak. Berarti sekarang posisinya bertempatnya sekarang di mana nih? Sekarang di Jakarta. Di Jakarta Iya. ya. Iya. Oke, untuk kantornya di Jakarta, tapi Kantornya di Jakarta. lebih banyak kemana saja nih untuk negara yang dikunjungi, khususnya kerjaannya nih? Oke, saya kebetulan pada tahun 2020 sampai 2023, jadi sekitar 3 tahun lamanya, ditempatkan di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Bratislava, Republik Slovakia. Oke. Itu terletaknya di jantungnya benua Eropa, jadi secara geografis di tengah-tengah benua Eropa. Wow. Iya, jadi dari situ saya tinggal di situ 3 tahun. Iya. Dan saya mempunyai kesempatan untuk berkeliling Eropa, karena kan kalau connectivity di Eropa itu sangat mudah dan tiketnya sangat terjangkau. Jadi Betul. jadi hanya over the weekend saja kita sudah bisa berpindah dari satu negara ke negara yang lain. Seperti itu. Jadi membuka kesempatan saya lebih lagi untuk menjelajahi negara-negara di Eropa, seperti itu. Kebetulan saya juga suka traveling. Oke, luar biasa. Jadi Iya. sekali mendayung 2-3 bulan terlampaui ya. Terlampaui, seperti itu. Sekali bekerja tapi hobinya juga tersalurkan. Hobinya tersalurkan, betul. Oke, luar biasa. Nah ini tadi sempat ya pemirsa juga mendengarkan tadi bahwa studi S1-nya di Indonesia, khususnya di Kota Kupang. Di ya? Kota Kupang. Di Kota Kupang. Namun S2-nya di Saya S2-nya di Australia. Australia. Iya. Dan informasi bahwa Kak Steven Jami ini juga sekarang sedang akan melanjutkan studi S3-nya juga di negara Australia ya. Balik lagi ke Australia. Balik ke Australia juga ya. Nah ini saya ingin bertanya nih pandangan Kak Steven, karena mungkin di usia yang tergolong masih sangat muda ya, Terima masih sangat kasih. muda, tapi sudah sampai melangkah ini ke S3 ya, studi S3. Nah ini bagaimana pandangan Kak Steven tentang pendidikan setinggi-tingginya? Karena apalagi kalau yang perempuan terkadang suka dikatakan cukup sekolah tidak usah tinggi-tinggi karena masuk dapur juga. Iya. Tapi bagaimana Kak Steven melihat hal tersebut? Pendidikan itu. Saya itu punya prinsip long life education. Jadi belajar itu bisa di usia berapapun ya, dan dimanapun kita bisa belajar. Saya melihat bahwa pendidikan itu merupakan sebuah hal yang sangat vital atau sangat penting karena
dengan pendidikan kita bisa memutus mata rantai kemiskinan. Iya. Saya ini sebenarnya bukan berasal dari keluarga yang terlalu wah, bukan dari keluarga yang serba berada seperti itu. Namun karena dengan background pendidikan yang bagus, maka saya bisa sampai di posisi ini seperti itu. Jadi buat anak-anak muda di Nusa Tenggara Timur, jangan lupa untuk terus mengembangkan diri, untuk terus semangat untuk bersekolah. Karena itu salah satu kunci kesuksesan teman-teman semua. Seperti itu. Oke, ya setuju sekali. Long life education. Ya, Long life education. Kak Steven juga pasti akan terus belajar dan pastinya ini membanggakan NTT, anak muda NTT yang begitu banyak prestasi yang sudah diraih di saat ini dan bahkan kemarin-kemarin juga sudah membawa nama NTT di tingkat lokal, nasional maupun internasional ya. Iya. Oke, nah ini menurut Kak Steven nih ya, manfaat apa yang bisa didapat dari penguasaan public speaking, Kak Steven? Siap. Tentunya banyak sekali manfaat yang bisa kita ambil dari dari memiliki kemampuan untuk public speaking ya. Pertama, kita menjadi percaya diri dan terlihat stand out ketika kita berbicara di depan banyak orang. Iya. Nah, kalau kita bicara soal public speaking itu tidak hanya berbicara bagaimana kita datang ke atas panggung dan menyampaikan sesuatu di hadapan halayak ramai. Itu tidak hanya sampai di situ, tetapi ada hal sebelum itu yang sudah harus kita siapkan. Misalnya ide atau gagasan yang harus kita siapkan. Oleh karena itu, kita harus sadar literasi, kita harus banyak membaca agar kita mempunyai konten atau gagasan atau memiliki banyak informasi yang nantinya ketika kita tampil di atas panggung berhadapan dengan banyak orang, kita bisa menyampaikan sesuatu itu. Apa yang sudah kita pelajari, apa yang kita miliki, seperti itu. Jadi penyampaian yang kita sampaikan kepada publik dan halayak ramai itu bisa diterima dengan baik. Tentunya dengan penyampaian yang baik, dengan menggunakan intonasi yang baik, dan juga dengan gestur atau body language yang baik, seperti itu. Iya. Wah, ini karena membuat kita lebih stand out Betul. juga ya. Itu yang pertama ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah yang ingin saya sampaikan di sini adalah dengan public speaking kita bisa mengalahkan dunia. Sama seperti yang saya bilang tadi bahwa ketika saya mengikuti tes masuk ke Kementerian Luar Negeri, di situ ada 3 tahapan yang mengharuskan kita untuk memiliki kemampuan public speaking yang baik. Yaitu yang pertama ada wawancara psikologi, lalu ada FGD atau debat, lalu yang ketiga adalah wawancara substansi. Nah, ketika kita mengalahkan wawancara ini, kita menaklukkan para pewawancara ini, itu udah otomatis kita lolos ya. Lolos dalam sebuah seleksi seperti itu. Wow. Ya. Dengan public speaking. Iya, betul. Lalu manfaat yang terakhir dari public speaking adalah kita bisa membangun networking. Iya. Membangun networking dengan misalnya pada saat kita berdiri di atas panggung menyampaikan sesuatu, orang-orang pada terpukau. Sebegitu kita turun, bisa saja orang yang terpukau dengan kita ingin membangun relasi dengan kita, seperti itu. Iya. Betul sekali. Wah, stand out, lalu networking juga ya, dan kemampuan bisa siap tampil tentunya ya. Iya. Oke, nah ini mungkin sejauh ini Kak Steven di dunia public speaking ya, pasti punya tantangan yang pernah dihadapi ya. Tantangan yang membuat Kak Steven mungkin sewaktu-waktu bisa down ataupun juga merasa tidak mampu ataupun merasa kayaknya ingin menyerah. Iya. Tapi ini seperti apa yang pernah Kak Steven rasakan sendiri nih, Kak? Yang pernah saya rasakan tantangan ya. Jadi awal-awal saya memulai karir dalam dunia yang harus berkecimpung dengan kemampuan public speaking adalah pertama rasa gugup atau nervous ya. Iya. Dan saya rasa ini merupakan sebuah hal yang sangat amat normal untuk orang-orang baru yang masuk ke dalam dunia penyiaran atau dunia pertelevisian seperti itu. Itu yang pertama, gugup. Lalu yang kedua adalah ketika saya diminta untuk menyampaikan sesuatu di depan publik, tapi saya tidak memiliki gagasan sama sekali. Nah, itu otomatis saya tidak akan percaya diri. Betul. Dan saya tidak akan tampil secara maksimal. Jadi dua hal ini sebenarnya adalah kendala yang paling sering saya hadapi atau paling sering para public speaker hadapi pada saat diminta untuk berbicara di depan umum. Yaitu yang pertama sekali lagi rasa gugup atau nervous. Yang kedua adalah tidak memiliki ide atau gagasan seperti apa yang ingin disampaikan kepada publik.
Oke, Ya. nah untuk mengatasinya sendiri ini seperti apa Kak Steven mengatasinya? Ya, untuk mengatasinya pertama tingkatkan rasa percaya diri. Iya. Anggap saja bahwa seluruh audiens atau seluruh penonton yang sedang melihat kita di atas panggung adalah orang-orang yang tidak mengerti akan isu yang sedang kita sampaikan. Oke. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, untuk mengatasi rasa gugup bisa dengan menarik nafas yang panjang Iya. sebelum kita naik ke atas panggung. Itu kira-kira beberapa Tips ya. tips yang bisa saya bagikan berdasarkan pengalaman yang saya punya, seperti itu. Oke, nanti bisa dicoba untuk Iya. pemirsa yang menyaksikannya juga bisa mencobanya ya. Oke, baik Kak Steven dan juga pemirsa TVRI NTT, kita masih akan kembali dengan banyak informasi menarik. Usai jeda pariwara berikut ini tetap di Katong Baomong. The aroma wafts through the air, a warm and inviting fragrance. Wolapaku Coffee. This is one of the places that provides coolness in the highlands. The production process still uses traditional tools managed by local people. With his charming face, we are taught how a coffee bean can be steeped in a cup. The land here is blessed with fertility where any plant can grow along the road to this place. The cool weather in the afternoon made this trip feel inadequate if you didn't taste the coffee. Why not even the coffee beans? Just and then use my taste. Coffee is a valuable work, produced from a long process and behind the bitter taste. Coffee can be likened to the bitterness and beauty of life. So if you have the opportunity to visit, don't forget to visit Wolapaku Coffee to taste authentic coffee from cherry to cup. Bapak Mama Basodara dong yang punya dan pakai aplikasi WhatsApp, ingat jangan sekali-sekali download file dengan format APK yang biasanya disamarkan dalam bentuk undangan nikah, pengecekan resi paket, informasi perbankan, dan lain-lain. Itu adalah modus penipuan online baru yang dapat mencuri data pribadi Bapak Mama Basodara dong. Lebih parah lagi, data tersebut dapat digunakan untuk menguras kartu saldo m-banking atau saldo e-wallet. Jadi, kalau dapat pesan mencurigakan, langsung hapus dan blokir nomor tersebut. Kelestarian hubungan manusia dengan alam tergantung bagaimana manusia memperlakukan lingkungan tempat dia hidup. So the first time I came to Indonesia was maybe 15 years ago. I always had the dream since I'm small to come to Indonesia. I would tell always my father in Spain, I want to go one day to Indonesia. Yang paling menakutkan bagi ekosistem laut adalah sampah yang tidak bisa terurai
seperti plastik. Bring this trash because at the moment there is no pickup system to collect, and I think we need the help from the local authorities for this. Melestarikan alam saat ini, maka alam dan seistinya juga akan dinikmati anak cucu kita kelak. Ya, kembali di Kotong Omong tentunya masih bersama saya Ray Seran dan narasumber kita yang luar biasa yaitu Kak Stefan Jami, seorang diplomat Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, dengan tema kita masih terkait dengan menembus dunia dengan public speaking. Ya, ini kita kembali ya Kak Stefan. Ini kita tahu bahwa saat ini nih kita sudah masuk di era digitalisasi yang mana semua sudah terkontaminasi dengan digital. Namun saat ini juga yang informasi yang kita akses juga ini sebagian besar didukung oleh public speaking tentunya dan melalui konten kreator misalnya. Nah, ini bagaimana seorang Stefan Jami mengamati pengaruh kualitas dari public speaking seorang konten kreator dengan informasi yang diperoleh nih Kak Stefan. Karena tidak semua mungkin public speaker memiliki public speaking yang baik. Silakan Kak. Siap. Iya, benar sekali bahwa beberapa tahun belakangan ini YouTube itu sudah diwarnai dengan bermunculnya berbagai konten kreator dan lain-lain, dan tidak cuma di YouTube tapi juga di berbagai media sosial seperti di Instagram atau TikTok. Iya. Nah, saya sangat setuju bahwa tidak semua konten kreator itu memiliki kemampuan public speaking yang baik. Namun kita juga tidak bisa membatasi kreativitas setiap orang untuk bermedia sosial ataupun menyampaikan pendapat yang dia miliki seperti itu. Iya. Kita sudah ada di era keterbukaan di mana setiap orang mampu dan bisa untuk berbicara tanpa ada yang membatasi selagi itu tidak tidak merusak norma yang ada di masyarakat seperti itu. Nah, ini sebenarnya harus kembali ke kita, ke diri kita masing-masing. Dengan semua informasi yang mereka sampaikan, dengan cara penyampaiannya mereka, kita harus pintar-pintar untuk memfilter. Betul. Apakah informasi yang disampaikan ini baik untuk kita serap atau tidak. Yang baik kita ambil, yang tidak baik kita tinggalkan, seperti itu. Karena sekali lagi, kalau public speaking itu kan tidak hanya mengenai cara dia menyampaikan, tetapi kontennya apa atau isinya apa, informasi yang dia sampaikan itu apa. Jadi balik lagi ke kita harus pintar-pintar untuk memfilter apa yang disampaikan oleh public figure tersebut atau oleh konten kreator tersebut. Oke, namun ini mungkin juga yang sekarang ini yang banyak sekali beredar adalah yang penting viral dulu nih. Iya. Viral dulu dengan yang mau itu punya sesuatu insight yang baik ataupun output yang baik, tapi yang penting adalah viral. Nah, ini pandangan Kak Stefan seperti apa? Ya balik lagi bagaimana ya? Karena tidak bisa dipungkiri bahwa saat ini ketika seseorang atau seorang konten kreator itu menciptakan sesuatu agar viral, tentunya dia akan mendapatkan pendapatan yang lumayan banyak dari video tersebut. Karena kan kalau misalnya viewersnya bagus, maka itu video tersebut bisa dimonetisasi seperti itu kan. Jadi sebenarnya begini, menjadi seorang konten kreator itu latar belakangnya apa dulu nih? Iya. Apakah dia ingin menyampaikan informasi-informasi yang baik kepada halayak umum atau masyarakat, ataukah dia motivasinya adalah uang? Nah, kalau orang dengan motivasinya uang ini adalah orang-orang yang selalu menggunakan kesempatan untuk mencari hal-hal yang bisa diviralkan, yang kemudian mereka akan mendapatkan banyak keuntungan dari situ. Nah, untuk orang-orang yang memiliki motivasi seperti ini, saya kurang setuju. Iya. Namun dengan orang yang memiliki motivasi untuk menyampaikan informasi yang benar kepada halayak ramai, saya sangat setuju dengan itu. Oke, nah ini berarti seberapa penting seseorang harus memiliki public speaking yang baik menurut Kak Stefan?
Sangat penting, apalagi kalau dia adalah seorang content creator ataupun seorang public figure, karena seorang public figure itu kan pasti akan dilihat, ditonton dan ditiru oleh masyarakat. Nah, ketika kita mengklaim diri kita sebagai seorang public figure atau seorang public speaker yang baik, maka kita harus mampu untuk memberikan contoh-contoh yang baik kepada masyarakat. Nah, contoh-contoh yang baik kepada masyarakat ini apa? Dari informasi-informasi yang kita sampaikan harus informasi-informasi yang baik, tidak hoax atau sifatnya fakta, seperti itu. Lalu yang kedua, kita bisa memberikan edukasi-edukasi kepada masyarakat mengenai bagaimana menyampaikan gagasan kita kepada publik dengan intonasi ataupun dengan penyampaian dengan gestur atau bahasa tubuh yang baik, seperti itu. Oke, luar biasa sekali. Nah, ini nih boleh ya kita masuk nih ke Kak Steven sebagai seorang diplomat nih. Mungkin boleh diceritakan juga Kak Steven tugas-tugasnya sebagai diplomat ya pastinya, dan akhirnya public speaking menjadi faktor yang penting membuat Kak Steven sebagai seorang diplomat. Silakan. Iya, baik. Jadi kalau secara teori, kalau kita berbicara dalam dunia diplomasi, secara teori berdasarkan Konvensi Wina tahun 1961, seorang diplomat itu memiliki setidaknya 5 tugas. 5 tugas utama, yaitu yang pertama adalah representing, di mana seorang diplomat ini harus mempresentasikan negaranya di kancah internasional. Lalu yang kedua adalah promoting, seorang diplomat harus mampu mempromosikan negaranya di kancah internasional, regional, dan nasional, seperti itu. Lalu yang ketiga adalah negotiating atau negosiasi. Jadi setiap diplomat itu harus memiliki kemampuan untuk bernegosiasi. Kenapa penting negosiasi ini? Karena kita ini sebagai diplomat, di pundak kita itu ada kepentingan nasional Indonesia. Ketika kita melakukan atau menghadiri sidang ataupun mengikuti konferensi seperti itu, kita sudah dikasih kepentingan apa nih yang harus kita capai melalui sidang internasional itu atau konferensi itu. Jadi kemampuan kita untuk melakukan negosiasi dengan mitra kita, dengan negara lain itu sangat penting. Negosiasi ini kan bagaimana kita bisa mempersuasi orang lain menyampaikan sesuatu. Intinya adalah kita menyampaikan sesuatu dan orang itu setuju dengan apa yang kita sampaikan. Jadi kepentingan nasional kita itu tercapai. Itu yang ketiga, negosiasi. Yang keempat adalah protecting. Sebagai diplomat, kita juga berkewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap seluruh warga negara Indonesia yang ada di luar negeri. Misalnya ada pekerja migran Indonesia, kita contohkan beberapa tahun yang lalu ada Nirmala Bonat orang NTT yang bekerja di Malaysia lalu disiksa oleh majikannya sampai dia harus face off segala macam. Nah, di situ negara maju untuk memberikan perlindungan terhadap warga negara Indonesia ini. Nah, negara di sini adalah perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, di mana para pekerjanya adalah para diplomat, seperti itu. Lalu yang terakhir adalah reporting. Nah, reporting itu adalah melakukan pelaporan ke pusat maupun kepada presiden. Misalnya setelah kita mengikuti konferensi internasional atau mengikuti sidang internasional di PBB misalnya di New York, maka sekembalinya kita ke Jakarta, kita harus memberikan laporan kepada pimpinan bahwa kita telah menghadiri ini dan outcome-nya adalah seperti ini. Kurang lebih seperti itu. Iya. Lumayan berat ya tugas diplomat, dan cukup panjang juga. Cukup panjang, betul sekali. Iya. Dan menambahkan apalagi yang tadi sudah ditanyakan oleh Ray bahwa public speaking itu sangat dibutuhkan untuk menjadi seorang diplomat. Ya, saya sangat setuju ya. Karena seperti yang saya sampaikan tadi bahwa seorang diplomat itu harus pandai untuk bernegosiasi. Nah, bagaimana seseorang itu bisa bernegosiasi kalau misalnya dia itu tidak punya kemampuan public speaking yang baik, dia tidak punya kemampuan berkomunikasi yang baik. Karena sekali lagi kita itu membawa kepentingan negara Republik Indonesia gitu loh di kancah internasional. Jadi kemampuan kita untuk mempengaruhi orang untuk mengikuti maunya kita sangat penting. Jadi itu di situ public speaking kita tuh digunakan. Atau juga misalnya gini, di sidang-sidang internasional Indonesia itu kan setiap negara biasanya akan diberikan slot waktu untuk menyampaikan national statement atau pernyataan-pernyataan yang sudah
dibawa dari Indonesia Iya. seperti itu. Nah, kemampuan public speaking sangat dibutuhkan pada saat itu. Bagaimana kita bisa mengattract audience untuk hey, lihat dong ke saya gitu. Saya lagi menyampaikan nih statement saya yang mewakili pemerintah Indonesia seperti itu. Jadi harus berkarisma seperti itu. Nah, public speaking itu kan seperti itu ya. Bagaimana orang-orang itu bisa tertarik melihat kita pada saat kita berbicara. Itu kan dari penyampaian kita, dari bahasa tubuh kita, dari intonasi, dari apa yang kita sampaikan seperti itu. Jadi harus berkarisma, harus seatraktif mungkin. Betul. Itu ya, kita bisa mempersuasif orang Betul. dengan kemampuan kita di bidang public speaking ya Iya. pastinya. Dan ini sudah dilakukan oleh seorang Stephen Iya. Jami. Wah, ini menarik sekali karena berada dengan begitu banyak orang yang berasal dari luar negeri ya. Dan Kak Stephen ada di antara itu dan menyuarakan isu yang diangkat di negara kita yang bakalan disampaikan untuk dibahas dan diajak untuk bisa mengikuti apa yang ingin kita lakukan ya. Iya. Oke, nah mungkin ada pengalaman menarik sepanjang Kak Stephen menjadi seorang diplomat yang pernah ada pengalaman yang mungkin bisa dibagikan kepada pemirsa, situasi ataupun mungkin sesuatu yang boleh dibagikan ke pemirsa, silakan Kakak. Oke, Jack. Jadi gini, beberapa tahun yang lalu, beberapa tahun belakangan itu, Indonesia itu kan sering dicerca oleh oleh beberapa negara di sidang umum PBB. Negara-negara itu memprovokasi agar provinsi tertentu di Indonesia, saya tidak mau menyebutkan nama ya, untuk lepas dari Indonesia. Dan memang statement itu langsung disampaikan oleh oleh kepala negara tersebut. Nah, kepala negara ini memang beberapa negara yang berada di belakang secara geografis, memang terletak di belakang provinsi tersebut. Mereka selalu mendukung agar provinsi ini lepas dari Indonesia. Jadi mereka tuh sebenarnya mengancam integrasi Indonesia ya. Nah, ini bukan pengalaman pribadi saya ya, tapi saya menyaksikan. Nah, dengan adanya statement-statement dari kepala negara seperti ini, dan ini sudah berlangsung berkali-kali secara repetitif. Jadi pemerintah Indonesia itu selalu mengirim orang untuk mengcounter apa yang sudah disampaikan oleh kepala negara ini di sidang umum PBB. Nah, pada saat itu dikirimlah seorang diplomat muda, kebetulan beliau adalah senior saya. Dia menyampaikan statement untuk membantah seluruh statement yang sudah disampaikan oleh kepala negara yang mendukung Provinsi X untuk lepas dari Indonesia. Dan itu mendapatkan tanggapan yang sangat positif dari publik di Indonesia. Karena apa yang dia sampaikan itu adalah hal-hal nyata, fakta yang bisa kita temui. Dan sebenarnya fakta-fakta itulah yang harus kita sampaikan secara lebih luas lagi kepada negara-negara yang mendukung provinsi-provinsi tertentu untuk lepas dari Indonesia. Wow. Menyuarakan sesuatu isu yang bisa dipecahkan di tingkat dunia itu saya rasa sangat luar biasa. Betul sekali. Itu merupakan peran seorang diplomat yang sangat penting, sangat erat kaitannya juga dengan tugas dan fungsi dari seorang diplomat untuk bisa mengatasi ya masalah dan pastinya membawa dampak baik juga bagi negara kita tercinta ini. Oke, nah ini mungkin yang menarik juga, hal yang paling membanggakan Indonesia atau NTT ini di tingkat ataupun di forum-forum internasional yang ini Kak Stephen sudah melaluinya dan sudah melewati. Proses itu ini seperti apa nih Kak Stephen? Silakan. Kalau di luar, terus terang saya sangat bangga bahwa saya ini adalah seorang yang berasal dari Indonesia. Karena yang pertama adalah kita ini merupakan negara yang sangat multikultur ya. Kita terdiri dari 17.000 lebih pulau, di mana di dalam 17.000 pulau ini tersebar lebih dari 1.300 suku ya. Dan juga kita punya banyak bahasa dan budaya, namun semuanya menyatu dalam satu harmoni yang disebut dengan Indonesia. Itu yang hal pertama yang saya bangga. Lalu yang kedua adalah Indonesia ini merupakan negara yang besar. Negara yang besar bukan hanya dari segi luas wilayahnya, tapi dari bidang ekonominya. Indonesia ini sekarang tergabung dalam G20. G20 itu adalah 20 negara
dengan kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Indonesia saat ini menduduki peringkat ke-16 dan menurut survei dari beberapa organisasi dunia, misalnya Bank Dunia atau World Bank, ada juga OECD atau kerjasama negara-negara untuk pembangunan ekonomi seperti itu menyatakan bahwa Indonesia itu akan menjadi negara dengan ekonomi terbesar keempat di dunia pada tahun 2045. Jadi pada saat Indonesia genap berumur 100 tahun, Indonesia sudah bisa berada di posisi keempat. Amin. Negara dengan ekonomi terbesar di dunia. Sebangga itu loh kita sama Indonesia. Lalu yang berikutnya adalah Indonesia itu adalah negara dengan toleransi yang sangat tinggi. Sekali lagi yang ingin saya sampaikan adalah kita tidak hanya terdiri dari satu agama, tapi berbagai macam agama, namun kita hidup dalam sebuah lingkungan yang sangat harmonis. Wow, ini luar biasa sekali ya. Dengan ya itu dia, karena melihat Kak Stephen juga bangga menjadi orang NTT, orang Indonesia, ini kita pun juga harus bangga menjadi orang Indonesia maupun NTT yang ada di mana saja, yang sudah berkelana kemana saja tentunya, dan pastinya harus membanggakan juga nih negara tercinta kita. Amin. Nah, Kak Stephen ini juga sempat menjadi penyiar TVRI ya. Pernah. TVRI NTT, dan ini kembali lagi pulang ya ke rumah sendiri. Betul ya. sekali. Ini bagaimana tanggapan Kak Stephen melihat saat ini eksistensi daripada seorang penyiar terkait dengan public speaking di industri penyiaran seperti apa, Kakak? Iya, jadi sebenarnya itu balik lagi kepada tuntutan dari penonton atau tuntutan dari masyarakat. Nah, kalau selama ini yang saya lihat adalah TV yang masih memegang pakem itu adalah Televisi Republik Indonesia atau TVRI. Karena TVRI itu adalah televisi pertama di Indonesia dan selalu menjadi pionir. Menjadi pionir dan pasti akan menjadi kiblat untuk TV-TV yang lain. Bagaimana TV yang lain ini mencontohi TVRI, kurang lebih seperti itu. Nah, saya sering melihat beberapa program di TVRI itu sangat bagus-bagus ya, karena ketika program itu menggunakan bahasa Indonesia, mereka menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ketika ada program dengan menggunakan bahasa Inggris, penyiar itu akan menggunakan bahasa Inggris yang baik dan benar. Jika kita mengkomparasi atau membandingkan dengan stasiun televisi yang lain, misalnya TV-TV swasta yang mereka itu sebenarnya adalah profit oriented. Mereka tidak lagi memikirkan pakem ini atau public speaking atau apapun itu. Mereka hanya yang mereka pikirkan adalah bagaimana mereka bisa mendapatkan profit sebanyak-banyaknya agar operasional dari TV ini bisa terus berjalan dan juga untuk menarik penonton atau audiens sebanyak-banyaknya. Televisi swasta itu biasanya mereka akan memanfaatkan fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat yang sedang viral di program-program televisinya mereka. Misalnya beberapa istilah slang yang saat ini lagi naik daun itu akan dipakai oleh mereka untuk menarik penonton atau atensi dari audiens sebanyak-banyaknya. Karena itu balik lagi, semakin besar penonton, semakin banyak tontonan itu dilihat oleh publik, maka semakin banyak juga profit yang akan mereka dapatkan. Oke, ya ini pernah menjadi bagian dari TVRI. Betul sekali. Sekarang sudah menjadi sosok yang luar biasa sekali, tentunya membanggakan NTT, dan kita TVRI NTT pun juga bangga punya seorang Stephen Jami pastinya. Iya, mungkin yang terakhir ya, Kak Stephen mungkin boleh nih kasih motivasi buat anak-anak muda NTT yang mungkin bisa menyusul Kak Stephen sebagai seorang diplomat, ataupun juga mungkin yang masih takut meraih mimpi mereka. Ini saatnya Kak Stephen memberikan kepada dalam beberapa wawancara memang saya sering diminta untuk menyampaikan hal-hal seperti ini. Yang ingin saya sampaikan adalah yang pertama, kita harus meningkatkan kapasitas diri kita. Ketika kita ingin menggapai apapun yang kita inginkan, misalnya menjadi seorang diplomat, nah kita harus mencari tahu dulu nih, menjadi seorang diplomat itu syaratnya apa aja. Kalau misalnya ada syarat untuk memenuhi standar bahasa Inggris A atau B atau C, maka teman-teman harus mengembangkan diri nih agar bisa mencapai standar bahasa Inggris yang disyaratkan oleh Kementerian Luar Negeri. Lalu yang kedua, kalau mau jadi diplomat itu tidak sebatas dengan menguasai bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya, namun juga harus menguasai isu-isu internasional. Oleh karena itu, ketika teman-teman ingin mengikuti seleksi menjadi diplomat, jangan lupa untuk mengupdate diri teman-teman
teman-teman dengan isu-isu internasional yang saat ini sedang berkembang, karena kemungkinan besar hal-hal itu yang akan ditanyakan pada saat wawancara. Jadi pada saat wawancara itu tidak ditanya apa itu hubungan internasional, apa itu hubungan diplomatik, tidak, tapi mostly akan ditanyakan soal isu-isu yang sedang berkembang saat ini, isu-isu internasional. Oke, Iya. luar biasa. Dan satu lagi nih, boleh ya saya sampaikan ya. Nah, Indonesia ini kan digadang-gadang akan menjadi negara maju pada tahun 2045 ya. Iya. Saya mau mengundang seluruh pemuda-pemudi di Nusa Tenggara Timur untuk mengisi dan memberikan kontribusi yang positif agar betul di tahun 2045 itu Indonesia bisa menjadi negara maju. Nah, bagaimana? Salah satu caranya adalah dengan mengembangkan sumber daya manusia, sumber daya diri kita, agar kita bisa berkontribusi positif. Kita bisa melakukannya melalui pendidikan yang baik ataupun berpartisipasi pada jalur politik, misalnya menjadi kader muda atau menjadi legislatif muda seperti itu. Lalu juga kita harus pandai untuk memanfaatkan media sosial secara positif. Nah, hal-hal inilah yang bisa dilakukan oleh pemuda-pemudi secara konkret untuk mendukung Indonesia Emas, agar Indonesia itu bisa menjadi negara maju di tahun 2045. Amin. Amin, Kita doakan amin. bersama ya agar Indonesia Amin. menjadi sukses dan Betul. negara maju dan semua yang diharapkan bisa tercapai untuk Betul Indonesia kita sekali. ke depannya. Amin. Amin. Baik, terima kasih banyak Kak Steven Terima untuk waktu kasih. yang luar biasa. Begitu banyak insight yang dibagikan kepada TVRI NTT, pemirsa yang menyaksikannya, dan sukses terus Terima kasih. menjadi kebanggaan NTT. Terima Amin. kasih banyak dan Tuhan memberkati. Kita ketemu lagi dalam kesempatan. Siap. Terima kasih. Baik, ya pemirsa, tidak terasa 1 jam sudah kami menemani Anda dalam Katong Boomong edisi kali ini. Tentunya terus saksikan Katong Boomong hanya di TVRI NTT Katong.tv. Untuk itu saya Ray Seran beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih banyak dan sampai jumpa.